Shalom, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi seputar Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan beri karunia saya, sebelum terjadi saya bisa tahu. Belum tahu, bisa kan ada seorang ibu, minta doakan, saya doakan. Ibu, hari kamu punya rumah baru. Dia marah, lapor ibu marah, Pak Arsin doanya ngawur aja. Masa saya udah baru beli rumah, kan dapat rumah baru. Komen saya, Pak Arsin doanya ngawur. Sampai rumah baru itu ketimpa pohon besar, roboh, hancur. Kalau dia nggak ke gereja, ada yang mati kena itu. Tetangganya bilang, menurut saya punya rumah dua yang di daerah properti, tanahmu sambil saya kasih rumah baru. Yang sama luasnya. Baru dia sadar. Baru tahu, saya punya kuasa, amin. Sebelum terjadi bisa tahu, karena saya disayang Tuhan, amin. Kadang-kadang saya bisa ngomong seenaknya. Seperti banyak kesaksian. Ya seperti yang Pak Daniel saksi di dari Chandra. Nah, kamu sembuh hari ini. Dia ngomong, puluhan tahun ke dokter. Siapa orang ini sembuh? Itu berkali-kali saya lakukan. Karena apa? Tuhan masih karunia saya. Yang kuasa tiada taranya. Karena seorang yang penuh kasih, amin. Saya siap ke neraka Tuhan. Saya ingin ketemu gembala manapun yang bilang ke neraka Tuhan. Saya ingin ketemu. Itu gembala ruang kudus, amin. Kalau mau ke neraka untuk semuanya. Saya orangnya, amin. Tuhan tahu saya sium. Nah Tuhan, saya tidak mau ke surga. Kosong ke neraka Tuhan. Ada kosong ke termasuk Anda semua saat Tuhan untuk ke surga. Kosong ke neraka Tuhan, saya nggak mau surga. Ada apa? Tuhan beri hadiah jemaat Tiberias semuanya. Doa saya. Di ruang masuci yang pesta. Di yang pesta di surga itu masuk. Kalau di tangan bajunya biasa. Di masjid Anda pakai jubah kemuliaan. Saya ketemu ibu saya pakai baju kekuningan kemasan muda. Dia masih 90 tahun, ketemu saya muda 2 kali, Tuhan temukan masih muda. Anda dan saya, kelas masuci. Tuhan yang ngomong bukan saya. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Renata. Saya sudah aktif bergereja di Tiberias sejak tahun 2008 dan mulai aktif bergabung pelayanan sejak tahun 2016. Di sini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus di kehidupan saya. Pada tahun 2016 saya menderita penyakit tipes, Pak Alex. Saya menderita penyakit tipes. Jadi waktu saya dari pagi sampai malamnya itu saya selalu kedinginan, nggak bisa tidur, menggigil, pokoknya semua badan nggak enak, betul-betul gejala penyakit tipes. Sama orang tua saya dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Ketika diperiksa oleh dokter mengatakan dan saya diwajibkan untuk cek darah, dokter mengatakan bahwa saya positif kena tipes level 3. Level 3 dengan suhu tubuh saya waktu itu mencapai 45 derajat Celcius. Jadi lumayan tinggi. Yeah. Dokter menyarankan saya untuk diopnam, tetapi saya memiliki iman bahwa saya tidak mau diopnam. Sesampai di rumah malamnya saya nggak bisa tidur lagi. Jadi panasnya kayaknya udah mulai makin tinggi, saya merasa demam, menggigil, kedinginan, pusing, mual segala macam. Pokoknya saya nggak bisa tidur. Tuhan Yesus ingatkan saya, jadi kalau di kamar saya, di atas tempat tidurnya itu selalu saya letakkan pejamuan kudus dan minyak urapan, Pak. Yeah. Tuhan Yesus ingatkan saya untuk pejamuan kudus dan minyak urapan. Saya kebangun, saya paksakan diri untuk bangun dan saya ambil pejamuan kudusnya. Saya declare, saya ucapkan
dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kalau memang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menyembuhkan, untuk menebus semua dosa kami dan menyembuhkan kami. Saya percaya Tuhan sakit ini pun sudah Tuhan Yesus angkat, Tuhan Yesus sembuhkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Dengan tubuh darah Tuhan Yesus ini saya percaya Tuhan, saya sudah sembuh. Dan saya langsung makan hosti dan minum anggurnya. Tadinya saya selama hampir 3 hari nggak bisa tidur, tiba-tiba saya entah kenapa langsung kelelap, Pak. Saya kelelap, besok pagi saya kebangun jam 9 pagian gitu, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ketika saya bangun pagi, saya sudah tidak demam, tidak menggigil, tidak, semua sakit yang saya rasakan selama 3 hari itu hilang. Amin. Mama saya sempat periksa suhu tubuh saya, ketika diperiksa, puji Tuhan suhu tubuh saya itu sudah normal kembali, kayak gitu. Nah, kesaksian kedua saya kan sekarang sudah bekerja. Setiap saya ke kantor, saya selalu mengendarai sepeda motor, Pak. Yeah. Nah, di tahun 2017 saya mengalami kecelakaan. Jadi ketika perjalanan saya menuju ke kantor, tiba-tiba ada orang yang nyebrang tanpa kasih aba-aba gitu, nyebrang, otomatis saya ngerem. Motor di belakang saya tuh ikutan ngerem. Nah itu nyenggol, kayaknya nyenggol motor bagian belakangnya saya. Saya kejatuh, saya kebanting ke kanan. Semua kondisinya ngebuat saya kebanting ke kanan. Tiba-tiba saya pengen noleh ke kiri gitu kan. Saya lihat di belakang saya tuh mobil lagi melaju cepat sekali. Saya cuman bilang dalam hati, ketika saya lihat mobil itu yang saya yakin kayaknya tidak akan mungkin bisa berhenti. Saya cuman bilang, Tuhan Yesus mati gue. Kayak gitu. Saya cuman kayak gitu sambil merem, entah gimana ceritanya, tapi saya percaya malaikat Tuhan yang menjaga saya. Tiba-tiba mobil itu berhenti tepat di atas kepalanya saya. Dari kecelakaan itu puji Tuhan tidak menderita satu penyakit apapun, udah dicek segala macam, tidak ada luka, tidak ada patah tulang. Saya percaya kegagalan, kecelakaan itu, maut yang tidak menimpa saya itu terjadi karena kuasa minyak urapan yang memang selama ini saya lakukan setiap hari ketika saya mau berangkat, seperti itu. 2018 saya memiliki suatu bisnis, berpartner dengan salah satu teman saya, tapi karena satu dan lain hal akhirnya bisnis saya harus mengalami kerugian, Pak. Yeah. Karena klien saya tidak membayar beberapa semua invoice-nya dia, dan saya yang harus membayar semua tagihan ke supplier kami dan investor kami, seperti itu. 2018 saya mengalami jatuh bangun, tapi Tuhan Yesus mengingatkan saya saya sempat mau mundur pelayanan. Saya sempat mau malas-malasan ibadah ke gereja. Tapi Tuhan Yesus ingatkan saya untuk tidak, kamu tetap harus pelayanan. Amin. Kamu tetap harus pelayanan, kamu tetap harus ikut ibadah. Saya memaksakan diri walaupun berat untuk tetap begitu, datang ibadah, datang pelayanan, perjamuan kudus setiap hari saya doa kayak gitu kan. Dan saya urapi kepala saya dan saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus yang mengizinkan hal ini terjadi, saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Amin. Tuhan Yesus yang membayar semua hutang-hutang saya. Hingga pada bulan September saya memenangkan suatu proyek yang puji Tuhan nominal keuntungannya lunas. Nominal keuntungannya Tuhan Yesus cukupkan untuk membayar lunas semua hutang-hutang saya. Amin. 2019 saya kan masih kerja sekuler, kerja kantoran. 2019 saya mendapatkan suatu promosi yang tidak pernah saya duga, gak pernah saya bayangkan, gak pernah saya ancang-ancang akan terjadi di hidup saya. Suatu posisi yang puji Tuhan jauh lebih tinggi daripada posisi saya sebelumnya, dengan angka yang juga puji Tuhan lebih baik daripada angka yang sebelumnya. Kasih tepuk tangan dulu yuk. Jadi luar biasa Renata memberikan kesaksiannya. Yang pertama sembuh dari sakit tipes ya. Yang kedua bebas dari maut. Dan yang ketiga utang-utang dibayar lunas. Jadi terima kasih Renata buat kesaksiannya. Dan ini juga kesaksian yang menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya.